Baik adik-adik semuanya, shalom bagi kita semua. Selamat jumpa kembali bersama saya dengan Kak Desi dan juga Kak Ratna. Baik, halo semuanya. Kami percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kembali kita hari ini mau beribadah secara online di rumah masing-masing. Nah adik-adik yuk persiapkan kembali Alkitabnya, persiapkan persembahannya, persiapkan catatannya, ballpointnya. Siapa tahu nanti perlu nulis-nulis ya adik-adik ya. Nah siapkan semuanya supaya nanti nggak lari sana sini lagi. Oke semuanya semangat. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi bersama-sama. Karena yuk menari bagi Tuhan ya. Oke, kita Kak. buat gerakannya ya Kak. Oke. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia perlindunganku, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hey, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia perlindunganku, dia jagoan hidupku. Baik adik-adik, Yesus adalah jagoan hidup kita. Amin. Kakak percaya semua kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah adik-adik sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau memasuki ruang Maha Kudus Allah dengan darah anak domba. Yuk kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku bersama-sama kita katakan ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus.
dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang lemah lembut, yang tidak suka dengan kesombongan dan keangkuhan, agar nama-Mu dapat diagungkan melalui perilaku kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui ayat hafalan kita. Kakak mau ya mendengarkan ayat hafalan? Mau dong Kak. Iya, kita sama-sama ya ucapkan nanti ayat hafalan kita. Tapi sebelumnya kita angkat dulu loh pujian kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Supaya kita sama-sama adik-adik bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Ya sama-sama kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Sekali lagi yuk sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menghafalkan ayat hafalan kita dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayo, sekali lagi sama-sama yuk. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dihafal ya adik-adik. Oke, terima kasih kakak. Kami semua akan menghafalnya. Baik adik-adik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, semua kita yang berada di rumah, yuk persiapkan yuk hatinya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Lihat-lihat, Yesus datang mengetok pintu kita. Buka hatinya ya. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa, siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Sekali lagi yuk adik-adik, semangat ya. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa, siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu,
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini sungguh luar biasa. Kita akan melihat bagaimana karya Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan? Kita berdoa. Yesus yang baik, kami berterima kasih. Kami mau tundukkan kepala dan rendahkan hati agar kuasa roh Tuhan yang pimpin kami untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami tidak sombong, tapi kami selalu bertekuk lutut atas apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian yang ada di rumah, kakak yakin semuanya pasti sukacita. Dan kakak yakin juga hari ini kita juga semangat, walaupun sudah ada yang mulai sekolah ya, lewat daring tentunya. Baik adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita membacanya semuanya, buka Alkitabnya, judulnya Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan. Kita sudah tahu, bahkan mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang bagaimana orang-orang membangun menara Babel. Beberapa generasi setelah Nuh, ketika manusia di bumi masih berbicara dalam bahasa yang sama, orang-orang pergi ke sebuah dataran di Asia Tengah dan bertempat tinggal di sana. Lalu mereka berkata satu dengan yang lainnya, sepertinya tanah dan lahan di sini sangat rata dan bagus. Mari kita membangun menara yang sangat tinggi dan sampai ke langit, agar kita bisa mendirikan sebuah kota supaya kita tidak berserak ke seluruh bumi. Bagaimana? Benar, kami setuju. Baiklah kita bangun satu tempat dan satu bahasa yang sama. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Mari kita bangun. Ayo. Mari semuanya ambil batu. Mana batu? Mana batu? Batu. Bangun. Oke. Ayo, semangat kita. Ayo, kita harus siapkan satu hari ini. Mana batu bata? Batu bata kita mana? Oke. Kita Oke. bangun sampai ke langit. Kita harus semangat ya.
Ayo kita semangat, kita pasti bisa. Ya, kita harus semangat. Sahabat-sahabatku, mereka tidak menyadari bahwa keputusan yang mereka lakukan untuk membangun menara yang sangat besar itu merupakan penolakan langsung terhadap perintah Allah untuk pergi dan memenuhi bumi. Allah memerintahkan bagi mereka untuk bersaksi ke seluruh bumi, tapi mereka mengandalkan pikiran, kemampuannya untuk membangun bangunan yang besar, menara yang besar. Lalu mereka pun terus membangun dan membangun, mengandalkan kekuatan dan kemampuan pikirannya. Mereka lupa ada perintah Tuhan baginya. Ayo semangat, kita harus selesaikan ini dalam 1 hari ini. Biar menara ini kita sampai ke langit sangat tinggi. Dan kita akan memutuskan negara apa yang akan kita buat. Ayo semangat, kita bangun. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang dibangun oleh orang-orang sombong itu. Lalu berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini Ayo, semangat. barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayo semangat, kita pasti bisa. Ayo, ayo, ayo. Tuhan turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, Batu-batu. sehingga mereka Bukan, aku mau batu. tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bukan. Air, aku Lalu- haus, air. Tuhan mengacaukan Bukan. bahasa mereka, yang menyebabkan mereka tidak bisa Batu mengerti lagi, dan batu. memahami Aduh, apa yang diminta bukan. seseorang. Tidak bisa dimengerti oleh yang lain. Bukan. Cet. Mereka terus Cet, mana, Cet? membangun. Aduh, bukan. Mereka Bukan. dikacau balaukan Aduh. oleh kesombongannya. Yang dilihat Tuhan merupakan pelanggaran atas perintahnya. Mana? Mereka berhenti membuat kota tersebut. Mereka berhenti untuk membangun menara tersebut. Karena kekacau balauan itu, Mana? maka Mana? nama kota itu adalah Babel. Babel Ahan ini. yang Mana? berarti kebingungan. Mana? Babel Batu, yang aduh. berarti kekacauan. Bukan. Aduh, mana? Tidak mengerti satu yang dengan yang lain. Mana? Karena di sana Mana? Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka Mana? yang mengakibatkan mereka berserak ke seluruh bumi. Mereka tidak lagi bersekutu karena mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Bangunan menara tidak terjadi dan mereka pun akhirnya kacau balau dan mereka terserak ke seluruh bumi. Gagal membangun menara besar. Adik-adik semuanya, kakak yakin apa yang tadi boleh dilakukan, apa yang kita lihat mengenai cerita pembangunan menara Babel, Allah mengacau balaukan. Tentu pesan inilah yang kita mau lihat dari cerita Alkitab itu. Jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah mengandalkan kemampuan otak kita. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita. Apapun yang kita lakukan, jikalau tidak disukai Allah, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Seperti pembangunan kisah Menara Babel itu. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan.
Adik-adik mau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pintar? Jangan andalkan kemampuanmu saja. Jangan andalkan pikiranmu belaka. Andalkan apa yang Tuhan mau, kuasa Tuhan dengan talenta-talenta yang Dia berikan bagi kita. Baik adik-adik, mari kita belajar dari renungan akan firman Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan. Jadilah anak-anak baik yang patuh akan perintah Tuhan. Jangan sombong, jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan dalam setiap lakumu dan cita-citamu. Kita berdoa. Kami mau tundukkan hati kami mengikuti jalan Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk dipimpin oleh perintah Tuhan. Kami sering mengandalkan kemampuan, kepintaran, pengalaman, apapun yang kami punya. Itu sering mempengaruhi hidup kami. Tuhan Yesus ajari kami untuk menuruti perintah-Mu. Agar kami tidak dikacau balaukan, agar kami tidak kebingungan. Tapi kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah menerima berkat Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang udah disampaikan oleh Inang Pendeta tadi. Nah sekarang adik-adik kembali kita siapkan persembahan kita di tangan kanan. Kita mau belajar memberi di hadapan Tuhan. Yuk belajar memberi bersama-sama ya. Ya, ayo sama-sama. Nyanyi sama-sama sejuta. Sekali lagi ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya sebagai anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan yang memberkati kami akan punya sikap setia, jujur dan taat. Berkatilah kami Tuhan dalam ibadah kami dan berkati jugalah persembahan syukur kami. Agar dengan persembahan kami boleh semakin melayani Tuhan dan bersaksi akan kebaikan Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga orang tua kami, berkati juga Tuhan sekolah kami, agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki masa depan dalam perintah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian. Amin. Terima
Selamat berjumpa kembali minggu depan dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dah.